Kabut tebal menyelimuti lembah rengkah setiap pagi, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Di tengah kabut itulah, seorang pemuda bernama Sagara menuruni lereng bukit dengan langkah mantap. Di punggungnya tergantung ransel lusuh, peninggalan ayahnya yang hilang 5 tahun silam. Tak ada jejak, tak ada pesan, hanya kabar bahwa ayahnya terakhir terlihat menuju kawasan terlarang di lembah. Sagara menyusuri hutan lebat yang tak pernah lagi diinjak manusia. Ranting patah, dedaunan basah, dan bisikan angin menyambutnya dalam diam. Ia membawa peta tua yang ditemukan di balik lukisan usang di loteng rumahnya. Peta itu menunjukkan jalur menuju sebuah gua tersembunyi, tempat yang disebut dalam legenda sebagai nafas bumi. Hari pertama ia temui jejak langkah asing di tanah basah. Tidak menyerupai manusia sepenuhnya, namun tidak juga hewan. Malam harinya, suara-suara aneh menggema dari pepohonan, seperti rintihan atau tangisan. Tapi Sagara tetap berjalan. Ia tahu, ketakutan bukan musuhnya. Ketidaktahuanlah yang harus dilawan. Hari ketiga, ia mencapai lembah terdalam. Kabut semakin pekat, namun udara di sana terasa hangat dan basah. Ia menemukan sebuah batu besar berlumut dengan ukiran simbol kuno. Peta itu membawanya berbelok ke celah sempit di antara dua tebing. Di sanalah gua nafas bumi akhirnya terlihat tertutup. Akar pohon yang seolah menjaganya dari dunia luar. Saat Sagara masuk, udara berubah drastis. Lembab, namun terasa seolah napasnya jadi ringan. Di dalam, dinding gua dihiasi lukisan purba perjalanan seseorang dari masa lalu yang menyatu dengan alam. Di bagian terdalam gua, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah tenda lusuh, ransel tua, dan buku catatan dengan tulisan tangan ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka lembaran demi lembaran. Dalam catatan itu, ayahnya menuliskan penemuan tentang energi bumi yang mengalir di tempat itu. Energi yang bisa menyembuhkan, tetapi juga menyerap jiwa mereka yang terlalu lama tinggal. Ayahnya, dalam upaya meneliti, memutuskan untuk menjadi bagian dari aliran energi itu agar pengetahuannya tidak hilang. Sagara mengerti, ayahnya tidak hilang. Ia memilih menyatu, memilih menjadi bagian dari alam yang dijaga begitu kuat. Di halaman terakhir buku, ayahnya menuliskan, "Jika kau membaca ini, maka kamu telah cukup kuat untuk memahami bahwa tidak semua kehilangan harus dicari kembali. Kadang, ia hanya perlu diterima." Sagara menutup buku itu dengan tenang. Ia duduk sejenak, menghirup udara hangat dari gua. Di sanalah ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, bukan dalam bentuk jasad, melainkan dalam keheningan yang menguatkan. Ia keluar dari gua dengan langkah ringan, meninggalkan sebagian dari dirinya di dalam, namun membawa pulang pemahaman baru bahwa pencarian bukan soal menemukan, tapi soal menerima. Di puncak lembah, kabut mulai menipis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sagara tersenyum bukan karena menemukan, melainkan karena memahami.